tahap pasca observasi, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan pembelajaran tersebut. Yang sudah saya catat kemarin dari pembelajaran yang dilakukan, yang pertama kegiatan pembelajaran ini sudah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Siswa murid pun sudah mencapai tujuan pembelajarannya dan terlihat dari hasil yang dilakukan oleh Bu Yani sudah di atas KKM. Lalu ibu juga sudah melakukan tindak lanjut pada siswa lagi yang belum mencapai KKM dengan memberikan kegiatan latihan atau tambahan. Lalu ibu juga sudah berusaha konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mengkombinasikan dengan KSE dengan juga melakukan mindfulness melalui teknik STOP. Lalu ibu juga sudah selalu optimis ketika melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Lalu boleh disebutkan lagi rencana tindak lanjut ibu selanjutnya seperti apa? Prioritas ini berarti sudah berapa persen dari yang semenjak ibu observasi? Kira-kira sudah setelah tindak lanjut sudah berapa persen? Kan tadinya 60%, sekarang berarti sudah skala 0 sampai 100 90% gitu. Lalu itu sekarang kita ke yang rencana pengembangan dari bagi ibu ada di aktivitas pengembangan. Di sini saya menangkap pembelajaran itu kan di kelas 4 itu mata pelajaran aktivitas. Aktivitas pengembangannya yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya, itu sesuai ya. Lalu mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Lalu menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di tempat tinggalnya. Dan tujuan yang hendak ibu capai, siswa dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Lalu siswa dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Lalu dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Lalu saya ingin tanyakan adalah ukuran keberhasilannya seperti apa dari ketiga? Di situ kan juga ada ukuran keberhasilan dari kegiatan itu. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan geografis dengan dan yang ketiga, siswa dapat Ya, lalu saya lihat juga di situ ada pendukungnya. Pendukungnya itu adalah penjelasan dari ibu sendiri, lalu ada juga kegiatan diskusi bersama rekan-rekan kelompoknya, dan juga yang masuk pelaksananya pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk selanjutnya di tahap refleksi diri, yang saya tanyakan adalah selama percakapan ini kira-kira apa yang ibu rasakan selama di
observasi dan sekarang pasca observasi bagaimana perasaan ini setelah menjalani percakapan ini? Iya, sekarang sudah bisa menjalani gitu. Nah, ini kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pembelajaran itu sendiri kira-kira? Kalau ini sudah bagus ya, kira-kira apa yang masih harus diperbaiki mungkin dari skala apa dari anak-anak ini sendiri seperti apa dari kurikulum harus ditingkatkan? Mungkin saya harus mempelajari lebih menggunakan bagaimana dan juga kira-kira dalam ibu ini kan harus istilahnya harus ada dalam kondisi proses gitu ya, atau kehadiran penuh ketika ibu melakukan aksi mau itu coaching ataupun mau pembelajaran, kira-kira bagaimana yang ibu lakukan agar bisa selalu fokus, selalu hadir penuh di tempat tersebut ketika melakukan sesuatu? Mungkin ibu seperti itu, apakah ibu selalu mendengarkan pertanyaan saya ataupun melihat respon dari saya atau seperti itu? Ditanyakan tapi ini sudah bisa hadir penuh di situ ya. Dan juga kira-kira yang saya lihat ya, refleksi yang kemarin saya amati dari ibu selama percakapan coaching sudah berjalan baik, di mana adanya komunikasi interaktif antara saya sebagai coach dan ibu sebagai coaching. Yang perlu ditingkatkan mungkin bagi saya pribadi Bu ya, pertanyaan kritis kepada ibu selaku coaching sehingga dapat memperbaiki kinerja saya sebagai coach. Lalu saya juga akan tetap melakukan agar tetap kondisinya selalu presence atau ada yang penuh. Saya harus kita selalu berfokus pada tujuan dulu, dari coaching yang kita lakukan apa yang disampaikan oleh ibu sebagai coaching, dan juga kita selalu berupaya untuk ya memang kadang-kadang walaupun kita harus berupaya untuk fokus penuh, kadang-kadang kan ada saja ketidakfokusan ketika mendengarkan curhatan ini. Biasanya kadang-kadang tidak fokus karena ada hal lainnya, apakah berisiko dari luar atau di sekitar dunia yang tadi. Lalu seperti apa Bu umpan balik yang ibu ingin lakukan? Silakan kira-kira yang dirasakan yang tadi di kelas soal ini umpan baliknya seperti apa? Apakah ibu masih canggung atau apakah kalau tuh dia bisa masih ini memang sudah ada canggung juga. Mungkin selain karena tadi ngobrol tentang ini ya, tentang pembelajaran, yang juga mungkin karena gender kita Bu ya, antara laki-laki dengan perempuan. Mungkin kalau perempuan dengan perempuan lebih enak curhatnya. Iya betul. Saya curhat gitu. Lalu selanjutnya kira-kira kesimpulan aja apa Ibu disampaikan aja oleh Ibu, kesimpulan dari awal Ibu tadi mengutarakan tujuan pembelajaran kira-kira ini kedepannya mau seperti apa nih tadi pembelajaran selanjutnya itu, bukan hanya tentang saya. Saya akan melakukan pembelajaran kehidupan saya sendiri dengan potensi sosial internasionalnya, dan saya tentu akan mempelajari karena saya merasa sangat enak sekali
observasi dan tahap pra observasi dan pasca sudah kita jalani. Alhamdulillah ibu sudah bisa menyelesaikan masalah ini yang ada di kelas. Anak-anak yang tadinya di bawah KKM sudah bisa meningkat gitu ya. Intinya ada perbaikan dari yang sebelumnya dan mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi, lebih bagus lagi. Terima kasih atas waktunya selama ini dari sebelum pra observasi dan juga pasca. Terima kasih kesediaannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling meng-coaching lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari Ibu Supervisor. Terima kasih dan juga Ibu yang melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini Ibu dan juga Bapak sudah melaksanakan percakapan dua arah. Kemudian juga Pak Okto selaku coach sudah mendengarkan, kemudian juga merangkum kata-kata dari Ibu Diani. Kemudian pertanyaan yang digunakan oleh Pak Okto merupakan pertanyaan yang digali dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Yani. Kemudian dari percakapan ini juga sudah menghasilkan tindak lanjut ke depannya dan juga kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Yani, yaitu tentang konsekuensi atau konsistensi dari Ibu Yani yang akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke depannya. Dan juga Ibu Yani sudah merasa nyaman ya dengan pembelajaran tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak dan juga Ibu Yani. Terima kasih.